proses rubah-rubah kementerian ini? Kemudian memangkah se-urgent itu saat ini, Kang? Ya, tadi sebetulnya Mas Doli sudah memberikan penjelasan. Ada dua hal yang sangat signifikan dalam skema konteks politik legislasi. Misalnya yang pertama adalah memang dilihat dari urgensinya, dan yang kedua adalah tentunya karena skema politik legislasi ini sesungguhnya ada di wilayah politik, maka memang kebijakan dan komitmen politik di antara anggota atau fraksi lah ya, yang kemudian ini menjadi sebuah kebijakan dalam konteks perubahan. Nah, kalau apakah kemudian ini menjadi relevan perubahan terhadap Undang-Undang Kementerian Negara, tentunya memang ini banyak hal yang harus juga kita lihat secara komprehensif. Pertama barangkali bagaimana kita melihat bahwa grand design besar terkait dengan sebuah catatan pada saat perumusan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, salah satu problemnya adalah misalnya terjadinya sebuah obesitas terhadap organ-organ kementerian sehingga menjadi apa yang disebut dengan ego sektoral dan birokratis dan sebagainya. Itu saya kira menjadi catatan. Artinya bahwa perubahan undang-undang kementerian itu mungkin saja, tapi banyak beberapa catatan yang harus menjadi dasar untuk evaluasi. Yang kedua misalnya terkait dengan evaluasi kementerian yang existing misalnya. Dan yang ketiga tentunya, dan yang paling substansi sebetulnya, karena Pak Prabowo ini sebagai calon presiden terpilih, maka visi misinya juga harus menjadi salah satu instrumen pokok dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap kementerian-kementerian. Dan tentunya kementerian itu nanti akan didasarkan kepada visi misi dan program-program kerja utama. Apakah memang visi misi dan program kerja utama itu membutuhkan kementerian-kementerian baru misalnya, atau perubahan-perubahan terhadap nomenklatur misalnya, atau bahkan juga bisa terjadi ada pembubaran terhadap nomenklatur kementerian misalnya. Tapi pada prinsipnya tentunya skema politik legislasi tadi betulnya Mas Duli sudah memberikan penjelasan dan catatan. Itu Mas. Oke, Kang. Jadi kalau seandainya sekarang RUU ini dikebut begitu ya, menurut Akang ini, apakah ini konsekuensi untuk segera mewujudkan janji politik saat kampanye, Kang? Nah itu tadi juga Mas Duli menjelaskan bahwa sebenarnya kan ini gimmick gitu ya. Gimmick di awal bahwa beberapa elit politik mengatakan terkait dengan masalah kuota menteri. Jadi ini ditangkap oleh publik seolah-olah ini ada bargaining politik dengan presiden terpilih dengan para pendukung partai pendukung, sehingga ini menjadi bargain politik. Meskipun saya kira tentunya kan melihat tentang partai politik tidak sesederhana itu. Kan selalu saja melihat bahwa partai politik hanya bisa meminta jatah menteri tapi kinerjanya dianggap tidak beres gitu ya. Kan sebenarnya nggak itu juga gitu. Nah ini yang juga harus dilihat secara terbuka dan lebih dewasa memahami dan memaknai apakah memang nanti Pak Prabowo ketika sudah melakukan kajian secara komprehensif terhadap visi misi, program kerja yang basicnya evaluasi terhadap kementerian existing dan juga beberapa capaian-capaian harapan dari keberlanjutan program sebelumnya, ini membutuhkan penambahan kementerian ataupun juga perubahan nomenklatur gitu ya. Bisa saja pembubaran kementerian atau bahkan juga bisa penggabungan dan pemisahan yang seperti misalnya ada isu bahwa meskipun masuk isu misalnya kehutanan dan lingkungan mau di-split misalkan, ini juga perlu kajian komprehensif gitu ya. Apa implikasinya terhadap lingkungan yang ini menjadi problem besar bagi kita semua misalnya. Atau juga termasuk terkait dengan Kumham misalnya. Ada isu mau di split misalnya, atau bahkan juga ada beberapa kementerian yang akan dilahirkan, kementerian yang baru misalnya. Usul di ruang publik misalnya terkait dengan hal yang sangat substantif bagi keberlangsungan masyarakat hukum adat. Kenapa misalnya tidak ada nomenklatur kementerian yang khusus yang selama ini memang masyarakat hukum adat ini termarginalkan, baik dalam perspektif politik legislasi misalnya atau peraturan perundang-undangan yang tidak banyak mengakomodasi prinsip substansi hukum adat, ataupun pada konteks faktual misalnya. Ini yang kita selalu melihat potret buram terhadap perlindungan masyarakat hukum adat misalnya. Ini yang saya kira akan menjadi sebuah catatan strategis dalam rangka melakukan kajian dan telahan. Jadi jangan juga kita hanya melihat urusan ini hanya urusan tentang bargaining politik, tapi memang
ini adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh presiden terpilih. Dan kita nggak tahu apakah ini akan terjadi penambahan atau apapun kan belum belum Oke, oke. belum Baik. menjadi pernyataan dari presiden terpilih lah. Kalau saya lihat nih hanya baru gimmick-gimmick dari partai lah dalam rangka membuka ruang untuk bergening gitu. Itu Oke. mungkin Kang. Siap, siap, siap. Bang Doli, saya kembali ke Anda. Saya ingin ngambil contoh nih Bang, Ya. beberapa negara ya yang punya populasi tinggi, kemudian dengan jumlah kementeriannya. Misalnya Tiongkok ini cuma punya 26 kementerian. Brazil 23 kementerian. Amerika justru cuma punya 15 kementerian. Artinya, sedikit kementerian pun bukan berarti tidak bisa mengakomodir tugas eksekutif yang berbeda-beda begitu. Nah sebenarnya apa yang beda dengan kita di Indonesia Bang? Jika argumen Anda di media bahwa perubahan ini karena perkembangan zaman. Ya tentu nggak bisa kita bandingkan apple to apple negara kita dengan negara yang lain ya. Oke. Misalnya kalau di Amerika ya, pertama mereka itu sistem pemerintahnya juga beda sama kita. Kita ini atau bentuk negaranya ya, kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka itu negara federal. Banyak urusan-urusan yang tidak selalu diambil oleh pemerintah pusat, tapi udah diselesaikan oleh negara federalnya gitu. Nah jadi, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita ini juga dibandingkan dengan negara-negara itu kan sudah juga beda, umurnya juga lebih tua mereka gitu loh. Dan tingkat sistem politiknya berbeda. Mereka di sana cuma punya dua partai politik besar gitu ya, yang kemudian sudah settle demokrasinya. Jadi apalagi kalau Tiongkok, Tidak bisa Politbiro disamain gitu gitu ya ya, Bang ya? dikendalikan oleh satu kekuatan partai politik tertentu. Jadi nggak bisa Nggak kemudian bisa. kita harus ikut menyamakan, kalau mereka lebih kecil kita lebih Oke, oke. kecil juga gitu. Jadi Oke. kita harus bicara tentang diri kita sendiri saja, kebutuhannya apa gitu ya. Nah jadi Bang Doli izin saya ada potong dua di hal situ. saya kira ya. Ya, berarti saat ini kalau misalnya menurut Abang kebutuhannya apa Bang? Nah itu tadi, kalau kami melihat dari posisi sebagai Komisi 2 ya, Ya. saya kira memang kita perlu mengupdate ya. Sudah 16 tahun loh ini umur dari undang-undang ini. Apakah eh, apa struktur kementerian kita, nomenklatur yang memang selama kita pergunakan 16 tahun yang lalu, apakah sudah masih relevan atau tidak untuk perkembangan tantangan masa depan 5, 10, 15 tahun yang lalu. Yang Oke. menurut saya, ya tentu situasi 16 tahun yang lalu kan akan berbeda dengan sekarang, akan berbeda dengan 5, 10 tahun yang akan datang. Gitu. Oke. Nah ini yang harus kita update, saya katakan itu gitu. Nah bahwa kemudian sekarang juga ada pembicaraan tentang akomodasi politik, itu juga nggak kita bisa nafikan ya. Yang namanya juga pemerintahan kita ini kan dibangun oleh kekuatan-kekuatan politik ya. Nah Baik. tetapi kalaupun kemudian memang ada kebijakan akomodasi politik ya di dalam pemerintahan atau susunan kabinet, sebaiknya susunan kabinet ini dulu ya, nomenklaturnya itu ya juga punya landasan argumentasi yang juga rasional atau yang kemudian didukung oleh alasan akademik misalnya ya. Nah oleh karena itu maka perlu dilakukan perubahan undang-undang, dan perubahan undang ini kan harus melalui dari kajian akademik dulu sehingga punya naskah akademik dulu gitu. Nah seperti yang Oke. disampaikan oleh Kang Atang tadi kan bahwa ternyata struktur pemerintahan kita ini kan masih perlu ada banyak penyesuaian ya, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan kepentingan yang Bang Doli. berkembang Ya. atau dinamika yang terjadi di masyarakat kita. Nah itu yang harus Oke. kita tampung di dalam Baik, baik. struktur kabinet Itulah yang kita. kemudian harus dikaji ya, menurut Abang tadi ya, bahwa ini Itu yang harus perlu. dikaji. Jadi Oke, perlu dikaji. kalau Oke, kita bicara Kang. tentang pembahasan penyebutan undang-undang ya, kita nggak bisa kemudian mematok harus 34 dulu, 40 Oke, dulu gitu loh ya. Tapi itu dan oke. ini semuanya muncul angka itu berdasarkan kajian dan berapa kebutuhan sebetulnya untuk menjawab semua tantangan Baik, permasalahan yang akan kita baik, hadapi 5, 10, 15 tahun yang akan datang. baik. Saya ke Kang Atang. Kang, jadi dengan adanya perubahan kementerian melalui revisi undang-undang ini, apakah makna dari berkelanjutan seperti yang selama ini digaungkan pemerintah terpilih? Ya kan sebetulnya begini, berkelanjutan itu kan juga bermakna
ada satu proses tahapan evaluasi. Jadi tidak harus dipahami sebagai sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang stagnansi begitu. Tadi yang juga saya bilang ada beberapa catatan. Yang pertama memang dalam perspektif politik legislasi, Mas Doli sudah menyampaikan ada satu hal, karena misalnya sudah lama ini undang-undang, maka harus ada evaluasi dan penyempurnaan. Tentunya evaluasi penyempurnaan itu tidak hanya mendasarkan kepada jumlah berapa banyak kementerian, tapi kebutuhannya gitu. Karena tidak bagus juga kalau misalnya kementerian itu dasarnya hanya ditentukan dengan jumlahnya terlebih dahulu. Nah, ini yang akan menjadi resisten dalam perspektif demokrasi di Republik ini, karena seolah-olah kementerian itu hanya terkait dengan pembagian konfigurasi politik misalnya. Gitu. Baik. Kan ini nggak bagus. Yang kedua saya kira juga karena itu jelas tuh dalam Undang-Undang Dasar kan juga jelas tuh bahwa kementerian itu punya tugas pelaksanaan pemerintahan tertentu. Maka ini sebetulnya tidak boleh dibaca parsial. Nah, pasal 17 itu juga harus dibaca senada dengan pasal 18. Ada dua organ yang menyelenggarakan pemerintahan. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Meskipun muaranya ada pada pemerintah pusat melalui presiden pasal 4 ayat 1. Tapi artinya ini juga sebagai bagian dasar dari kajian dan telaahan. Apakah memang misalnya materi tertentu terkait dengan urusan wilayah perbatasan harus dilakukan oleh sebuah kementerian atau didistribusikan melalui kewenangan otonomi ataupun tugas pembantuan misalnya kepada pemerintah daerah yang memang ada di wilayah irisan perbatasan dan terluar misalnya itu. Dan saya kira kajian komprehensif ini cukup penting. Poinnya nih, Kang. Dan mudah-mudahan ini menjadi ruang publik bagi kita semua dalam rangka mengkaji dan bertelaah bagaimana perkembangan keberlanjutan pemerintahan ke depan. Oke, ini saya setuju. Jadi harus ada ruang publik juga ya Bang Doli ya, Kang Atang ya, untuk sama-sama mengkaji. Jadi kalau misalnya nanti dirubah, ini mau berapa nomenklatur kementerian itu nggak masalah, tapi dilihat ini butuhnya apa begitu ya. Tapi karena waktu kita sudah terbatas, saya mengucapkan terima kasih Kang Atang, Bang Doli atas perspektif Anda di pagi hari ini. Terima kasih.